Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Sevenidias. Di sini saya akan memberikan materi tentang VirtualBox Manager dan melakukan simulasi dari perintah Bapak Agus Prihanto, yaitu kita membuat 4 step ini. Yang pertama, kita buat satu WinXP mode bridge, lalu kita koneksikan internetnya. Dan yang kedua, kita buat satu WinXP dengan mode NAT dan kita lakukan koneksi internetnya. Yang ketiga yaitu kita buat satu WinXP dengan mode host only adapter, lalu kita cek koneksi internetnya, dan untuk ke host OS itu bisa atau enggak, begitu juga sebaliknya. Dan untuk yang perintah yang terakhir yaitu kita buat 3 WinXP dengan mode internet network sebagai switchku, dan kita pastikan ketiga PC bisa saling terhubung. Untuk VirtualBox saya, ini sudah saya buat seperti ini. Jadi terdapat PC mode bridge, PC mode NAT, PC mode host only, dan kita akan melakukan internal network yang terhubung dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Seperti itu. Untuk yang kita pelajari pertama yaitu mode bridge. Apa itu mode bridge? Mode bridge adalah virtual manager yang terhubung langsung ke jaringan fisik host. Nah, bridge ini seolah-olah dia itu merupakan perangkat terpisah di jaringan tersebut. Nah, untuk mendapatkan alamat dari IP routernya itu sama seperti perangkat lain pada jaringan. Nah, kita itu menggunakan jaringan fisik yaitu WiFi di rumah, yaitu Vania ini. Dan untuk jaringan fisik dari VirtualBox itu sendiri, saya menggunakan Ethernet 3 ini. Seperti itu. Nah, untuk keuntungan dari mode bridge ini, dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat lain di jaringan fisik, dan dari mode bridge ini cocok untuk pengujian aplikasi yang membutuhkan akses penuh dari jaringan. Nah, di samping keuntungannya itu, terdapat juga kekurangan dari mode bridge. Antara lain, membutuhkan akses administratif ke jaringan fisiknya. Lalu selain itu kurang aman karena VirtualBox Manager-nya langsung terlihat ke jaringan. Seperti itu. Kita cek dahulu untuk setting dari mode bridge. Kita cek bagian networknya di submenu network. Nah, untuk network adapternya itu kita menggunakan bridge adapter dengan name manager, name jaringan fisik seperti wireless network adapter, yaitu WiFi yang ada di rumah. Seperti itu. Sudah, kita oke. Lalu kita proses start. Kita tunggu beberapa saat sampai menuju 100% dan muncul Windows XP-nya. Nah, setelah muncul tampilan dari Windows-nya, kita cek dahulu untuk IP dari PC bridge ini. Kita buka command prompt, lalu kita ketikkan ipconfig untuk mengecek IP dari PC bridge ini.
Nah, untuk IP dari Modbridge ini yaitu 192.168.1.26. Oke. Lalu setelah kita munculkan, kita tes koneksi internetnya. Firefox dulu untuk mengetes koneksi internetnya. Apakah berhasil? Nah, setelah ini kita bebas search. Saya akan search Lady Gaga. Apakah bisa muncul? Nah, ini tandanya sudah terdapat koneksi internet. Jadi untuk mode PC bridge itu kita sudah melakukan pengecekan IP config-nya dan melakukan tes koneksinya berhasil. Untuk perintah nomor 1 sudah berhasil kita lakukan dengan tes koneksi internet yang berhasil. Seperti itu. Lalu kita lanjut untuk simulasi yang kedua. Kita close dahulu untuk PC bridge-nya. Untuk simulasi yang kedua, kita masuk pada PC NAT. Untuk PC NAT itu sendiri, yaitu NAT itu termasuk merupakan kepanjangan dari Network Address Translation. Nah, menggunakan IP private yang disembunyikan di belakang alamat IP host. Dari host tersebut bertindak sebagai perantara untuk komunikasi antara virtual manager dan jaringan eksternal atau internet. Nah, keuntungan dari NAT itu sendiri, mode NAT itu sendiri, yang pertama mudah dikonfigurasi dan tidak memerlukan perubahan pada jaringan hostnya. Lalu aman karena tidak terlihat langsung dari jaringan fisik. Kekurangan dari mode NAT itu sendiri tidak dapat diakses langsung dari perangkat lain di jaringan host dan terbatas untuk keperluan akses keluar. Seperti itu. Kita lihat dahulu untuk settingnya. Setting dari PC mode NAT. Kita cek pada submenu networknya. Kita menggunakan attach to NAT, yaitu NAT, karena modenya NAT. Lalu kita klik OK. Langsung kita lakukan start. Sampai muncul mode Windows XP-nya. Nah, setelah muncul Windows-nya, kita buka command prompt terlebih dahulu untuk kita ngecek IP config dari PC mode NAT ini. Oke. Nah, untuk IP PC mode NAT itu menggunakan IP address 10.0.2.15 dengan default gateway 10.0.2.2. Seperti itu. Lanjut kita lakukan tes koneksi internetnya. Buka Mozilla Firefox. Oke, kita search bebas aja. Kita search Lady Gaga.
Oke, connecting. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk koneksi internet pada PC Modnut ini berhasil kita koneksikan. Nah, lanjut untuk perintah yang ketiga, yaitu kita buat satu WinXP di mode host only adapter, lalu kita tes koneksi internetnya ke host OS dan sebaliknya. Kita lanjut ke tahapan yang ketiga. Terlebih dahulu kita matikan dahulu untuk PC Modnut-nya ini. Kita klik power off the machine. Oke, lanjut pada PC host only adapter. Penjelasan dari PC host only adapter ini yaitu dapat berkomunikasi dengan host dan VM lain yang menggunakan adapter yang sama. Tidak adanya akses langsung ke jaringan eksternal atau internet. Nah, dari keuntungan host only adapter ini, yang pertama aman. Kenapa aman? Karena tidak terhubung dengan jaringan eksternal. Lalu cocok untuk pengujian lingkungan lokal antara host dan VM. Namun di samping keuntungannya itu terdapat kekurangannya, yaitu tidak dapat mengakses internet tanpa pengaturan tambahan seperti NAT di host. Kita setting terlebih dahulu pada PC mode host only adapternya. Kita cek networknya itu, kita menggunakan attach to host only adapter. Lalu untuk name jaringannya kita menggunakan Ethernet adapter pada VirtualBox. Seperti itu. Lalu untuk promiscuous mode-nya kita klik allow all. Dan untuk cukup untuk adapternya kita oke. Kita lakukan start. Sudah muncul, kita cek IP config-nya. Nah, pada PC host only ini terdapat IP address 192.168.137.2 dengan default gateway 192.168.137.1. Seperti itu. Lakukan connection networknya, kita setting terlebih dahulu agar bisa terkonek pada host OS-nya itu. Begitu juga kita nanti cek untuk koneksi internet sebaliknya. Klik local area connection, properties, lalu kita cek IP-nya. Di sini internet protokol ini kita klik 2 kali. Nah, untuk IP address-nya itu kita menggunakan 192.168.137.2 dengan subnet mask 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.137.1. Untuk DNS servernya itu 8.8.8.8.8. Oke. Nah, untuk PC host only ini kita pastikan untuk WiFi sama internetnya itu sudah terhubung ke Ethernet. Yaitu terdapat ada semacam node seperti ini, share. Share ini maksudnya sudah terhubung, kita share ke Ethernet 3. Seperti itu.
Untuk step selanjutnya, kita akan ngeping, Google, IP-nya dari Google pada command prompt. Yaitu ping 8.8.8.8. Dari sini kita bisa tahu kalau untuk koneksi ke Google itu sudah bisa terkoneksi dengan baik. Selanjutnya kita cek untuk jaringan dari default gateway-nya apakah sudah terhubung, yaitu kita ping terlebih dahulu. Nah, kita sudah melakukan ping pada IP dari PC host only-nya itu sudah berhasil terkoneksi. Lalu untuk langkah selanjutnya kita lakukan ping ke PC host-nya dengan IP address 192.168.1.1. Untuk koneksi VM sudah terhubung ke PC host. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari IP PC VM melalui PC hostnya. Oke, kita lakukan ping 192.168.137.1. Sudah berhasil terhubung. Lalu kita lihat dari kesimpulan dari ini kita sudah berhasil terhubung ke PC VM dari PC host, begitu juga sebaliknya. Kita lakukan cek ulang apakah koneksi internet dari PC host only adapternya itu sudah berhasil. Kita search misal Agnes Monica, apakah berhasil terkoneksi. Dari sini kita sudah melihat untuk koneksi internet dari PC host only adapter itu sudah berhasil. Oke. Untuk perintah yang ketiga sudah berhasil kita lakukan. Lanjut untuk perintah yang keempat, kita akan shutdown terlebih dahulu untuk PC host only-nya untuk melanjutkan pada step yang keempat. Nah, untuk yang step yang keempat, kita buat 3 WinXP dengan mode internal network. Pastikan ketiga PC bisa saling terhubung. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat 3 PC dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Terlebih dahulu kita cek koneksi dari router OS-nya. Kita klik setting, lalu bagian network-nya. Pada adapter 1, kita menggunakan host only adapter dengan nama VirtualBox Ethernet adapternya. Dan untuk adapter yang kedua, kita menggunakan internal network. Namanya yaitu innet seperti namanya. Oke, kita klik OK, lalu kita lakukan start.
account. Untuk loginnya kita menggunakan admin. Untuk passwordnya tidak ada, langsung kita enter saja. Interface. Kita input interface print. Lalu IP address, add address, terus 192.168.137.100 sesuai IP-nya. Interface backslash 1, lalu kita IP root add gateway 68. Pastikan IP-nya sesuai ya. Oke, dan IP DNS set servers 192.168.137.1, untuk IP DNS-nya, DNS servernya, lalu remote request sama dengan yes. Oke, IP firewall net add change action out interface address. Ada yang kurang. Oke, lalu kita ping Google. Sebentar, kita cek terlebih dahulu apa yang kurang. Pinggoogle.com. Oke, sudah terhubung. Kita sudah ke ping Google-nya. Lalu kita masukkan IP DNS. Di sini kita bisa lihat untuk serversnya itu 192.137.1,838.838. Nah, setelah itu kita membuka PC1. Sudah kita buka sebelumnya, lalu kita buka command prompt-nya. Kita cek untuk IP address-nya. Kita buka command prompt, kita cek dulu. Di sini untuk properties, lalu untuk IP-nya PC1. Di sini kita bisa lihat untuk IP address-nya PC1 itu 192.168.100.10.
dengan default gateway-nya 192.168.100.1. Oke, setelah kita sudah melihat untuk IP PC 1-nya, lalu kita lanjut buka di router OS lagi, IP address, address 192.168.100.1. Oke, untuk interface-nya itu Ether 2. Ini sudah ready untuk IP address-nya. Lalu kita ketikkan IP address link. Dari tampilan ini kita bisa melihat untuk IP address-nya 192.167.100/24 memiliki network 192.168.137.0 dengan interface namanya Ether 1. Lalu terdapat IP address 192.168.100.1/24 dengan IP network 192.168.100.0 dengan interface yang bernama Ether 2. Seperti itu.